Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanu sholatil janazah. Pasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun sholat jenazah. Kita tahu bahwa penyelenggaraan sholat jenazah itu merupakan hukum fardu kifayah. Artinya kewajiban seorang muslim yang sudah terwakili ketika jenazah itu disolatkan dengan sekelompok orang dan kalian tidak melaksanakan sholat jenazah karena sudah ada yang melaksanakan, maka yang tidak melaksanakan sholat jenazah ini tidak berdosa. Tapi kalau jenazah itu tidak ada satupun yang mensolatkan, maka semuanya berdosa. Nah, sholat jenazah ini ada yang hadir, ada yang gaib. Maksudnya karena jenazahnya ada, dan yang kedua jenazahnya nggak ada. Misalkan punya saudara di kampung, sementara kita tidak bisa berangkat ke sana, di rumah, ya. Dan kita pengen mensolatkan, itu namanya sholat gaib. Sholat jenazah yang tidak ada, yang tidak hadir. Nah, tapi ketika sholat jenazahnya itu ada, maka niatnya pun berbeda. Ya, maka salah satu dari rukun sholat jenazah yang sab'atun, yang 7 macam ini, al-awwalu an-niyah. Yang pertama ketika kita melaksanakan sholat jenazah, rukun yang pertama itu niat. Bagaimana cara niatnya? Kalau jenazahnya itu laki-laki, usolli ala hazal mayyitil hadir, ya, usolli ala hazal mayyitil hadir arba'a takbiratin fardhu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, hazal mayyitil hadir itu kalau mayatnya laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, ala hazihil mayyitatil hadirati, hazihil mayyitatil hadirati, beda ya, laki dan perempuan niatnya beda. Kalau laki-laki pakai haza, kalau perempuan pakai hazihi. Usolli ala hazihil mayyitatil hadirati arba'a takbiratin fardhu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Lupa nih misalkan, ya pengen nyolatin jenazah, udah saja aku niat sholat jenazah perempuan ini 4 takbir, ya, sebagai makmum lillahi. Tapi harus berusaha, harus bisa. Selama kita punya waktu harus bisa. Caranya bukan ya belajar, ya ngaji, biar bisa. Kan nggak selamanya kita hidup. Sewaktu-waktu orang tua kita meninggal, pasti kita wajib tuh sebagai anak mensolatkan. Kalau perlu yang jadi imam anak, itu lebih afdol. Kamu nih misalkan orang tua meninggal, udah kalian yang nyolatin jadi imam, itu lebih afdol. Ya, mensolatkan orang tua yang terakhir kalinya. Jangan ngundang orang lain buat nyolatin, kita sendiri kagak nyolatin. Ya, yang lain diundang, ustaz-ustaz sebagainya. Kamu sendiri kagak nyolatin. Salah besar itu. Ya, dosa itu. Ya. Nah, kita nih harus bisa. Selama kita masih hidup, selama kita masih punya waktu, wajib itu belajar. Ya, ini kan kadang-kadang udah kagak bisa, kagak mau belajar. Ada waktu, males. Ya, males untuk hadir. Padahal udah tahu manfaatnya, fadilahnya, ya, menuntut ilmu. Nah,
Makanya ketika kita pengen mensolatkan jenazah, ini juga harus tahu ilmunya. Jadi apapun pakai ilmu. Banyak nih di antara masyarakat kita yang sholat jenazah cuma ikut-ikutan doang. Allahu Akbar. Bacanya apaan? Niatnya bagaimana? Nah, kita harus bisa nih. Ke depan kita harus bisa niatnya. Ya. Usolli ala hazal maitil hadir arba'at takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Niat tuh. Ya. Itu kalau mayatnya ada. Bagaimana kalau mayatnya misalkan di kampus sebagainya, pengen nyolatin usolli ala hazal maitil ghaib. Ghaib itu enggak ada. Hazal maitil ghaib. Kalau perempuan hazil maitatil ghaibati. Usolli ala hazal maitil ghaib arba'at takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Posisinya kalau jenazahnya itu perempuan, maka sang imam ini berada di tengah-tengah pusar. Di tengah-tengah pusar. Tengah-tengah sini berdirinya posisi imam. Kalau mayat laki-laki, maka posisinya di pundak atau di kepala. Posisi imam nih. Nah, dibedain itu antara jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan. Ya. Jangan ada cerita, mungkin kalian pernah dengar. Ya. Ada anak muda yang nikah sama anaknya kiai. Karena anak kiai ini cantik, ini anak muda penasaran pengen mendapatkan anaknya kiai. Ini anak muda preman yang sering nongkrong di jalanan, tapi bertekad ingin mendapatkan anak kiai. Proses nikah. Setelah nikah ya namanya mantu kiai, ya kan harus bisa apa saja. Sewaktu-waktu kiainya diundang buat menyolatkan jenazah. Nih anak preman, anak mantunya kiai yang preman, emang kagak bisa ngaji. Sholat juga bacanya kagak bisa. Diundang kiai. Nah, kiai ini mertuanya alasan pengen ngetes mantunya. Sebab pada waktu mau nikah ditanya, bisa nggak sholat? Apa kata jawab anak muda? Wah, jangankan sholat. Ngaji aja juga di luar kepala. Iya, baca aku di luar kepala. Karena pengen mendapatkan anak kiai. Ya diterima anak kiai, diterima sama kiai. Akhirnya diundangi kiai pura-pura. Tujuannya biar ngetes mantunya. Tuh, tolong wakilkan bapak untuk jadi imam sholat jenazah. Kaget. Sholat jenazah. Dalam hati. Jangankan sholat jenazah, sholat 5 waktu aja kagak. Iya. Ya Allah. Akhirnya karena memang anak muda preman bertekad. Ya, malu. Harus bisa. Apa kata anak muda mantunya? Baik, Pak. Timbang sholat jenazah, apa susahnya sih? Iya, berangkat itu. Jamaah udah nungguin. Mana kiai Pak Ustad? Oh, mertua saya kurang enak badan, jadi saya diutus. Silakan Pak Ustad jadi imam. Gemeter. Iya, sambil gemeter, bingung baca apa ini? Nah, karena anak muda preman punya akal, banyak akal. Ya, mari Bapak sekalian kita sholat jenazah. Ya. Mudah-mudahan jenazah ini husnul khotimah. Wah, husnul khotimah. Takbir Allahu Akbar. Ya, tahu usulnya apaan? Allahu Akbar ya. Jamaah ikutin. Ya, namanya mantu kiai. Ustadz ngikutin Allahu Akbar. Ya, pas takbir aja, yang kedua Allahu Akbar langsung ruku. Langsung ruku. Lah jamaah bingung, kok ruku ini? Iya, kata yang lain, udah ikutin mantu kiai. Iya, mantu kiai, Ustadz. Bangun sami Allahu liman hamidah. Bingung lagi jamaah. Ya terakhir sujud. Wah, tambah bingung jamaah. Dalam hati jamaah baru kali ini sejeg-jeg sholat jenazah pakai ruku pakai sujud. Iya, selesai sholat jenazah, jamaah nanya, Pak Ustadz, saya baru kali ini sholat jenazah ada ruku ada sujud.
Ya, ini anak muda yang malunya kiai, yang namanya banyak akal dijawab. Loh sekalian, kata anak muda nih. Ya, karena jenazahnya ini dosanya masa Allah, nauzubillah. Saking beratnya di jenazah biar ringan, kita sholatnya tadi pakai ruku, pakai sujud buat ngeringanin dosanya jenazah. Tuh akalnya anak preman tuh. Iya, ya padahal yang namanya sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Ya, akhirnya semuanya sesat itu. Ya Allah. Ya jamaahnya juga berbego. Ya, imamnya juga bego. Ya, ini. Nah, makanya kita ini dalam seharian ibadah itu harus tahu ilmunya. Ya, tata caranya. Apalagi nanti kita di masyarakat. Dan kita nggak selamanya begini, nanti pasti akan tua sebagainya, dapat undangan sholat jenazah. Atau nanti kita sewaktu-waktu ngikuti sholat jenazah. Harus tahu, harus bisa. Ya, jadi kita kembali. Ya, al-awwalu an-niyatu. Yang pertama itu daripada rukun sholat jenazah, niat. Usalli ala hadzal maitil hadir arba takbiratin pada kifayati ma'munitar. Allahu akbar. Asani arba'u takbiratin. Yang kedua itu 4 takbir. Dari bacaan 4 takbir itu ya masing-masing beda. Takbir yang pertama Allahu akbar, baca Fatihah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, terus sampai waladhdallin. Takbir lagi Allahu akbar, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah cukup sholawat apa? Sholawat Jibril aja boleh. Sholawat ala Muhammad boleh. Ya. Tapi sholawat yang biasa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ditambahin sholawat Ibrahimiyah. Kalau bisa, kama sholaita atau kama barokta ala Ibrahim. Terus nah, takbir lagi yang ketiga Allahu akbar, doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Kalau jenazahnya itu laki-laki. Bagaimana kalau jenazahnya perempuan? Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha waj'al jannata maswaha. Domirnya diganti. Takbir lagi yang ketiga, yang keempat, ya Allahu akbar, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu. La tahrimna. Nah, kalau jenazah perempuan la tahrimna ajroha. Baru beri salam. Salamnya juga harus lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda dengan salam sholat biasa. Kalau salam sholat biasa kan yang fardu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kalau salam sholat. Tapi kalau salam sholat jenazah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus bisa. Harus bisa dipraktekkan. Asalisu al-qiyam. Yang ketiga, di antara rukun salat berdiri. Nah, alal qadir bagi yang mampu. Ya. Jadi berdiri itu posisinya tadi. Ya, usahakan safnya itu 3 saf. Bagaimana kalau seandainya yang nyolatin cuma 5 orang? Ya udah. Yang 1 imam, yang 4 makmum. Ya udah cukup 1 saf saja. Jangan bertiga berjejer sono ke belakang, jangan. Ya. Tuh, ya. Bagaimana kalau sholat, kalau jenazahnya itu 2? Suami istri meninggal dunia. Letaknya posisi jenazah itu suaminya di depan, ya, istrinya itu di sini. Bukan dipanjangin. Ya, bukan panjangin. Posisi suami di depan. Istri di sini. Ya, di depan. Tuh, gitu. Nah, jangan dipanjangin, jangan. Nih jenazah suaminya, nih jenazah istrinya. Ya, bagaimana imamnya? Nah, karena memang di depan ini posisinya laki-laki, dia harus sejajar di sini, di pundak atau di kepala. Anaknya misalkan laki-laki, ya bertiga. Nah, suaminya atau bapaknya, anaknya yang laki-laki, baru ibunya. Artinya posisi perempuan di belakang.
Jangan mentang-mentang ibunya kan ibunya di depan ini baru anaknya, nggak usah, nggak boleh. Tetap laki-laki dulu. Laki-laki dulu. Nah, dulu pernah kejadian itu. Jadi suatu daerah suami istri meninggal. Atuh disolatin. Apakah boleh? Saya boleh satu-satu. Tapi kan nggak tahu ilmunya namanya. Ya, nggak tahu ilmunya. Orang yang ada ilmunya itu langsung aja disolatin. Berdua-dua. Langsung disolatin berdua. Antara suami dengan istri. Niatnya pun beda. Ya, niatnya beda. Kalau berdua usolli ala hazanil maitani. Ala hazanil maitani. Jadi dua tuh. Ya. Kalau tiga hazal mayituna. Ya, itu tiga. Ya, 4 sama dengan 3 jamak. Nah, ini cara niatnya. Kan pasti nanti sewaktu-waktu terjadi. Sewaktu-waktu terjadi. Nah, kalian yang udah tahu nih, nanti kalau jenazah ada 2, 3 harus dipraktekkan itu. Harus kamu wajib ngasih tahu. Karena udah tahu ilmunya. Kamu diem aja, kamu yang dosa. Jadi segala sesuatu kalau kita tahu, kita diem saja, kita yang dosa. Harus tahu. Nah. Ar-rabiu qiraatul Fatihah. Yang keempat baca Fatihah. Jadi dari takbir pertama Allahu Akbar, baca Fatihah. Fatihah ini termasuk rukun sholat jenazah. Termasuk Fatihah itu rukun sholat juga. Ya, jadi Fatihah itu jangan sampai tinggal. Al-khamisu as-salatu ala nabi. Nah, yang kelima baca sholawat ala nabi, atas nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Jangan sampai tinggal. Artinya bacaan sholawat itu dipakai pada waktu sholat. Makanya kalau ada orang yang bilang baca sholawat itu bid'ah, tuh orang suruh ngaji. Ya. Jadi bacaan sholawat itu baik dalam sholat fardu maupun sholat jenazah itu harus dibaca. Termasuk rukun sholat. Sholat jenazah nggak pakai baca sholawat nggak sah. Ya, nggak sah sholat jenazahnya. Baca sholat Nabi. Ba'da saniyati setelah waktu yang kedua. Asadisu yang keenam ad-du'a lil mayit. Allahumma ighfir lahu. Itu rakaat yang ketiga, takbir yang ketiga. Takbir yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya. Bagaimana kalau seandainya kamu jadi makmum nih, makmum yang masbuk, makmum yang ketinggalan. Beda dengan sholat fardu. Kalau kita makmum masbuk ketinggalan, yang lain udah 3 rakaat, kita tinggal ngikutin aja. Nanti selesai yang lain kita tinggal bangun nambahin. Itu kalau sholat fardu. Tapi kalau sholat jenazah udah dapat 2 takbir nih, kamu udah datang, udah nanti nunggu selesai aja baru kamu nyolatin. Itu baru kalian nyolatin. Ya. Dan nanti yang lain udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kamu takbir lagi ketiga, takbir 4, nggak usah, nungguin selesai nanti baru melaksanakan sholat jenazah sendirian. Ya. Kenapa? Sholat jenazah itu pahalanya besar. Barang siapa yang mensolatkan jenazah sampai dia mengiring jenazah ke pekuburan, maka dia nanti pulang dapat pahala sebesar gunung Uhud. Barang siapa yang ikut mengkapani, ngurusin jenazah sampai dia nyolatin, sampai dia ngikutin ke pekuburan, dia pulang dapat pahala 2 buah gunung Uhud. Itu. Tuh. Makanya penyelenggaraan jenazah itu asri'u bil janazah, harus disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Kesian jenazahnya. Ya. Setelah jenazah nungguin anaknya dari Kalimantan datang. Padahal meninggalnya dari malam. Meninggal malam. Dikuburnya sore. Kesian. Ya, kesian. Jadi cara ngurusin jenazah itu asri'u bil janazah, disegerakan. Jangan nunda-nunda waktu. Kalau bisa jam 7 meninggal, jam 10 langsung dikuburin. Ya. Jangan nungguin sampai asar atau sampai johor. Ya. Lebih bagus gitu, lebih baik disegerakan ngurusin jenazah.
Ya. Ba'da salisah asabiu assalamu. Nah, yang ketujuh ini salam pada waktu sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai langsung doa. Itu cara rukun-rukun sholat jenazah. Ya harus bisa kita untuk melaksanakan sholat jenazah. Ya, sewaktu-waktu nanti saudara, teman, sebagainya, kita harus ikut. Tetangga yang meninggal, kita harus ikut menyolatkan jenazah. Sekalipun itu hukumnya fardu kifayah. Ya, jadi sholat jenazah itu empat takbir. Pertama niat, usolli ala hazal maitil hadir, atau usolli ala hazihil maitatil hadirah. Yang perempuan, Allahu Akbar Fatihah, Allahu Akbar salawat, Allahu Akbar doa, Allahu Akbar doa, langsung salam. Tapi jangan dipraktekin besok begitu. Allahu Akbar Fatihah, Allahu Akbar salawat. Jangan, maksudnya dibaca. Ya dibaca. Jangan takbir ketiga Allahu Akbar doa. Iya, jangan. Ya, itu tentang cara melaksanakan sholat jenazah. Ya. Faslun aqallu dabni khufratun taktumu raihatahu wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang mau bertanya tentang masalah tata cara sholat jenazah? Silakan, ya. Di rukun yang ketiga deh. Yang ketiga, as-salisul al-qiyamu. Maksudnya bagaimana? Minimal berapa jamaah? Minimal. Kalau sholat jamaah itu ada imam, ada makmum. Kalau memang jamaahnya banyak, usahakan sampai 3 saf. Minimal 3 saf. Ini kan masjid luas nih. Jangan sono. Udah sampai sini aja 3 saf. Misalkan orangnya ada 15 orang nih. 5 gitu. Atau ada 10, ada misalkan ada 20. Ini berapa? 10. Ini 10. Yang kesannya misalkan 7, yang kesannya lagi berapa gitu. Minimal 3 saf. Tapi yang namanya sholat jamaah ada imam, ada makmum. Sama posisinya pada waktu penyelenggara sholat biasa. Kalau cuma imam makmum, posisi ini 1 jengkal. Makmum ini berdirinya 1 jengkal di belakang imam. Dan sholat jamaah itu yang paling bagus caranya di belakang imam itu harus orang yang bisa, orang yang paham. Sebab sewaktu-waktu nanti imam itu batal, posisi yang di belakang imam ini harus menggantikan kedudukan imam. Gitu. Kan banyak terjadi. Imam nih batal. Ya. Pas keluar pada bingung, mana imam ya. Enggak tahu. Iya. Kan di depan, udah ntar nungguin dah. Kita istirahat dulu. Soalnya istirahat. Iya, posisi makmum di belakang imam harus menggantikan posisi imam kalau imamnya batal atau imamnya sewaktu-waktu ada hal yang lain. Itu gunanya. Ya, silakan lagi. Ustaz, waktu belum lama itu ada kejadian ini Ustaz, di Robebek ya. Ada jenazah. Ini ceritanya tuh dia tuh almarhumah itu awalnya tinggal di Robebek, terus pindah ke Bintara. Nah, di Bintara itu dia meninggal nih Ustaz. Kebetulan di tetangganya itu mau ada acara hajatan, akhirnya sama RT-nya dikasih uang sejumlah 1,5 juta. Nih udah diurusin jenazahnya, bawa jangan di sini, ini mau ada acara atau begitu Ustaz. Dibawa ke Robebek, udah diurusin segala macem, belum dapat obang karena duitnya kurang. Dari jam habis maghrib sampai ketemu jam 8 pagi, udah hampir 12 jam lebih. Nah kita sebagai orang Robebek kita nggak tahu Ustaz, di situ ternyata ada jenazah. Tahu-taunya rame pas si sopir ambulan itu, ya mungkin karena udah kecapean ya, terus juga mungkin kesurupan atau gimana, baru rame itu ada apa. Ternyata di kebun itu ada ambulan, isinya jenazah. Nah yang jadi pertanyaan, ini dua-duanya kena dosa fardu kifayah atau cuma yang di sana aja Ustaz yang melempar
yang dari Bintara ini ngelempar, udah jangan diurusin sana, jangan di sini, nih mau ada acara hajatan itu begitu. Secara nggak langsung kan diusir nih Ustaz nih jenazah itu. Nah kita yang sebagai bahasanya orang Republik ini nggak tahu kalau di situ ternyata dari semalam itu ada jenazah di dalam mobil ambulan itu. Karena kita nggak tahu itu kita kena dosanya apa enggak Ustaz? Ya, sesuatu yang tidak tahu berarti tidak apa-apa, nggak dosa. Yang namanya kagak tahu. Puasa besok kagak tahu, siang pagi puasa makan 2 piring kagak batal, kagak tahu. Iya, nggak tahu. Ya, misalkan hari ini bulan puasa siang-siang kerja sama bininya kagak tahu, pas sudah selesai ingat lagi puasa, kagak apa-apa, kagak tahu. Iya. Yang namanya kagak tahu kagak kecuali sengaja tahu dibiarin dosa. Nah, pihak sana itu ya karena mungkin tujuannya itu baik, ada acara hajatan sebagainya, seharusnya bijak pihak sana. Kalau memang ada hajatan, cari posisi yang memang enggak terlalu jauh. Kan gitu. Apakah di musola, apakah di masjid, biar tidak terlantar tuh jenazah. Ya, biar enggak terlantar. Itu. Jadi nanti dikembalikan kepada pihak yang di sana. Kalau yang di sini posisinya karena posisi nggak tahu ya nggak apa-apa. Nah, selama itu tahu langsung diurus kalau memang tahu. Jangan dipermasalahkan lama, dimasalahin sampai 2 hari itu jenazah ya bimba apa terbengkalai. Lah jangan. Nah. Sama tadi tuh Pak Aris, tadi kan masbuk tuh ya. Biar kita berdatang pengen nyolatin. Nah itu posisinya kita harus di depan mayat atau gimana Ustaz? Kan nggak mungkin kita karena telah berdatang kita pengen nyolatin, kita harus tadi kan imam harus depan mayat. depan mayat. Iya, jangan belakang, jangan. Ya, bilang izin, mohon maaf saya mau nyolatin jenazah gitu. Izin sama sahibul jenazah atau jamaah itu, mohon maaf saya ketinggalan, saya mau nyolatin jenazah. Gitu. Posisinya tetap di dekat jenazah. Nggak boleh. Ini kan jenazah sini banyak orang nyolatin sono. Memang yang apa? Iya. Langsung mari ke depan, deketin kerandanya. Ya, silakan. Ya, san. Kan kalau mayat ada 2 nih ya. Jenazah ya. Kan kalau laki katanya di belah kiri ya palanya ya. Apa laki di belah kiri, ceweknya di belakang kepala itu. Depan. Nah, itu gitu. Cewek palanya laki palanya di belah kiri. Nah, cewek palanya di belakang atas begitu kan. Kok sebelah kanan? Di bagian yang sesuai yang Imamnya maksudnya? kalau jenazah Tetap sama posisi mayat. Posisi mayat palanya sama. Ini mayat laki-laki nih, ini pala nih. Ya, nah di sana loh. Ya. Nah, ini mayat perempuan nih. Ini pala juga nih. Nah, udah sama begini. Begini. Lah kagak boleh. Kagak, tetap begini posisinya. Iya, sama posisi sama. Ya, jangan perempuan begini. Ntar anak laki sono lagi. Ya, jangan, tetap palanya tetap ya sejajar. Cuma posisi misalkan kalau 2 mayat tadi jangan dipanjangin. Kayak tusuk sate gitu. Ya, kayak tusuk sate. Sama posisi pala di sana semua. Sejajar. Tapi memang pernah ada kejadian. Ya, pas masuk kurung batang ini lupa orang nandain kepala. Nggak taunya mayat palanya di sini. Ya, sini. Ya, bagaimana itu? Ya karena memang nggak tahu ya nggak apa-apa. Tadi karena nggak tahu. Iya. Nah terus bagaimana caranya menggotong jenazah? Nah ini yang sering terjadi nih. Gotong mayat pakai keranda. Apakah kepala dulu, apa kaki dulu? Nah yang bagus itu kaki dulu. Ya, jadi kaki di sono, pala di sini. Itu kebanyakan kan pala dulu ya. Kebanyakan pala dulu yang digotong.
Nah jangan, jadi kaki dulu, ya baru pala, gitu. Nih mayat nih. Ini kan biasanya kesini dulu ya, digotong. Ini pala nih. Jangan, kaki. Tuh, pala sini. Itu cara gotong mayat, turun jenazah. Iya kakinya depan. Kakinya depan, bukan kakinya di belakang, bukan paling depan, bukan. Iya, jadi kakinya depan. Ini kan kebiasaan kita, palanya depan ya. Ini sering terjadi. Nah, sekarang udah tahu nih ilmunya. Besok bilangin kaki dulu baru kepala. Itu. Kalau ngadepin saat di rumah, kalau ngadepin saat di rumah kiblatnya di sana terus ngadepin ini. Agak miring. Kakinya yang di Iya, kakinya kayak seolah-olah nendang kiblat. Nih. Ini kan posisinya gini. Ini. Nih boleh begini, miring. Ya. Jangan begini. Agak miring. Gitu. Ini palanya nih. Ya, ini kakinya, ini kiblat di sini kiblat nih ya. Nah, begini posisinya. Atau begini. Apa? Gitu. Tapi yang paling bagus nih. Gini. Ya. Tapi kalau misalkan tempatnya lega, ya udah begini aja, biasa seperti pengen nyolatin. Karena ruangannya sempit, jadi gini dimiringin. Ini karena lihat posisi ruangannya, ya dimiringin. Jadi kalau misalkan ruangannya lega, ya udah seperti aja, sama seperti mau nyolatin jenazah. kepalanya di sebelah kanan. Ya, utara apa selatan? Utara. Masih ada? Cukup? Al-Fatihah. إليك كريم أنت الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من نافع وعملا متقبلا ورزقا واسعا طيبا كثيرا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.